Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Profesor Abdul Haris. Mohon menghimbau kepada seluruh warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk menonton acara Syiar Ramadan 1442 Hijriah dengan kegiatan dialog terkait dengan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim di channel UIN Maulana Malik Ibrahim selama 30 hari bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selamat menunaikan puasa Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini hari kelima. Mudah-mudahan kita masih sehat dan bisa mengikuti acara diskusi dan dialog Syiar Ramadan di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Kali ini kita akan membahas, mendiskusikan, mendialogkan satu tema yang amat sangat penting, amalan-amalan yang bisa menghidupkan hati yang sekarat. Saya sudah pelajari dari berbagai referensi, namun tampaknya saya belum selesai karena memang yang membahas ini adalah para ahli. Oleh karena itu, mari kita ikuti diskusi ini bersama-sama. Baik, kita lanjutkan diskusi ini. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi dan dialog ini, kami ingin memberikan kesempatan pada para narasumber untuk memperkenalkan diri. Mulai dari yang sebelah kanan, monggo silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dr. Agus Maimun, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Sementara ini jadi dekan ya? Kebetulan mendapatkan amanah menjadi dekan. Ya. Yang Kapan jadi rektor? 3 Bagus. bulan lagi rektor, insya Allah. Mudah-mudahan tahun 2024. Amin. Amin. Baik, berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Dr. Haji Mulyadi, guru besar di Fakultas Psikologi. Terima kasih Prof Mul. Sebelah kiri saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dr. Haji Muhammad Asrori MAG, Kaprodi PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya disuruh sebut doktor tadi, Dr. Haji Sudirman SAG MAG, dan menjadi kebetulan ditakdir oleh Allah sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sementara jadi anggota senat ya? Iya. Siap. Oke. Baik, kita jeda sebentar dan kita akan lanjutkan untuk diskusi berikutnya. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang merupakan fakultas tertua sekaligus cikal bakal UIN Malang. Banyak alumni yang tersebar ke penjuru Nusantara sebagai guru, dai, tokoh agama, dan pengusaha. Fakultas ini banyak menghasilkan mahasiswa berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Lembaga ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri dalam bentuk lecturer and student exchange. Baik, kita lanjutkan para pemirsa. Kita mulai dari Bapak Dr. Agus Maimun. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau akan melihat tema ini
amalan-amalan yang bisa menghidupkan hati yang sekarat. Ini sangat Pak Dekan, sangat menarik ini, hati yang sekarat. Apa kaitannya dengan misalnya pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim misalnya? Ini dari perspektif pendidikan. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sore ini kita bisa bersama-sama untuk melakukan syiar Ramadan, melihat tentang amalan-amalan untuk menghidupkan hati yang sekarat. Sebenarnya sebelum kita masuk pada apa amalan yang harus kita lakukan, kita perlu mendefinisikan apa sih sebenarnya hati yang sekarat itu. Oh iya, penting. Hati yang sekarat itu yang pertama adalah hati yang tidak bisa menerima kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mendolimi makhluk hidup sekaligus mendolimi dirinya sendiri. Jadi dua ciri besar inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa hati orang itu sekarat atau mungkin juga sampai pada tingkat kematian. Untuk itu bagaimana kita dalam konteks pendidikan? Saya kira saya berangkat dari ucapan Al-Ghazali. Beliau mengatakan begini, semakin bertambah ilmuku semakin tahu kebodohanku. Nah maka supaya hati kita ini tidak sekarat, maka kita ini harus selalu belajar dan belajar. Tidak akan pernah berhenti untuk belajar, untuk mencapai satu kemampuan sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada kita sebagai orang yang berada dalam dunia pendidikan. Ya, belajar sesuai dengan apa yang kita miliki dan sesuai dengan kemampuan kita. Dan bahkan dengan belajar itulah sebenarnya derajat kita itu akan meningkat. Ya. Dan dalil yang paling fenomenal dari pendidikan ini adalah yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Nah, maka dengan ilmu itulah insya Allah derajat kita itu akan meningkat. Derajat seseorang sementara ini persepsi banyak orang itu adalah karena harta. Orang yang selalu dihormati itu orang yang kaya gitu kan. Meskipun goblok tapi kalau kaya itu banyak yang dihormati gitu. Mohon maaf ini. Seringkali iya. Nah, misalnya orang yang bekerja di luar daerah kemudian pulang kampung dengan membawa mobil baru. Wow, itu dianggap dia berhasil. Orang yang kuliah doktor bahkan jadi profesor pulang kampung tidak dianggap apa karena mobilnya tidak baik. Nah inilah persepsi yang salah, kita harus luruskan. Bagaimana meluruskan agar orang itu mempercayai bahwa orang yang berpendidikan itulah orang yang punya derajat yang tinggi. Nah maka apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Bagaimana membangun persepsi masyarakat bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting, amalan-amalan dalam bidang pendidikan itu menjadi bagian penting dari kita. Dimulai dari pendidikan formal, misalnya sekolah, sebagai seorang dosen ya sampai pada doktor. Itu adalah satu amalan yang bisa menghidupkan hati kita yang sekarat itu yang mati. Kemudian juga menghargai perbedaan, menghargai sesuatu yang baru yang dilakukan oleh orang, meskipun itu mungkin bukan karya kita sendiri, tapi itu dianggap sesuatu yang baru, kita harus apresiasi. Jadi bagaimana kita ini berusaha untuk menghargai karya orang. Menghargai karya orang itulah sebenarnya hati kita ini menjadi hidup. Tidak merasa bahwa karya kita ini yang paling hebat, yang baik. Karya orang menjadi yang lebih baik. Apalagi kalau kemudian kita punya pendapat dan mentuhankan pendapatnya sendiri. Ini juga salah satu bentuk hati yang mati. Nah untuk menghidupkan gimana? Kita harus menghargai karya orang lain, pikiran orang lain. Mungkin ya, saya salut dengan salah satu ulama Arab Saudi mengatakan begini. Dia mempersepsi tentang perbedaan mazhab. Dia mengatakan begini, kalau ada terjadi perbedaan mazhab dan mungkin tidak sama seperti yang saya persepsi sekarang ini, mungkin kita memang belum sampai pada tingkat ilmu yang dia miliki. Nah itu kan bentuk kesadaran yang luar biasa, mengakui kelemahannya. Nah mungkin juga begitu, kalau mungkin ada orang yang punya persepsi yang berbeda dengan kita, jangan-jangan memang dia yang paling benar dan kita memang belum membaca dari apa yang dipersepsi orang tersebut. Maka itulah sebenarnya supaya hati kita hidup itu tadi saya katakan belajar dan belajar. Banyak ilmu yang terbentang di hadapan kita yang perlu kita pelajari. Tidak hanya disiplin ilmu, misalnya kita ini disiplin ilmu pendidikan, tidak cukup ilmu pendidikan. Bahkan mungkin juga ilmu fisika, kimia, biologi, bahkan matematika. Saya sering mengatakan bahwa logika matematika itu bisa dijadikan sebagai prinsip sedekah. Selalu saya katakan, misalnya begini, kalau kita belajar matematika itu kan mulai SD itu kan mesti mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini sebenarnya kan prinsip sedekah. Jadi orang itu kan rezekinya kadang-kadang bertambah, tapi tidak mustahil suatu saat rezekinya berkurang.
karena bangun rumah, ingin beli mobil, jadi utangnya banyak dan seterusnya, mungkin gitu ya. Yang ketiga, gitu, tidak mustahil rezeki kita ini berkali-kali, berlipat ganda. Karena Remun P1, P2, P3, dan mungkin juga ada perjalanan dinas macam-macam bertumpuk. Maka yang keempat ada jangan lupa berbagi. Nah, kalau kita ini rezeki kita berkali-kali selalu berbagi, insya Allah kita ini akan selalu dapat berbagi. Kan ada ya, jadi timbal balik, jadi berkali-kali berbagi, berkali-kali berbagi. Kalau kita nanti dapat berkali-kali tidak berbagi, nanti akan dikurangi. Dapat dikurangi. Dan ini saya yakin bahwa benar. Tidak ada ilmu yang dari manusia, semua ilmu dari Allah. Maka logika matematika ini menurut saya penting untuk kita bangun agar hati kita ini selalu hidup. Baik. Ya. Terima kasih. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus tadi, apa yang statement dari Al-Ghazali ya, kalau nggak salah bahasa Arabnya kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Ini itu, tapi jarang Pak Agus ya. Sering-sering Pak Agus bisa menerapkan itu kira-kira ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita berusaha. Terus berusaha bagaimana kita ini mengakui kelemahan. Kemudian yang menjadikan diri sebagai Tuhan, ittakhoda ilahahu hawa, gitu. Nah, saya kira luar biasa Pak Dr. Agus ini. Dan beliau ini sebentar lagi jadi profesor. Amin, ya. amin. Menunggu apa ya? Aplikasi dari matematika. Yang paling sulit apa Pak Agus itu? Perkalian atau pembagian atau apa yang paling? Ya saya kira pembagian yang paling. Ya, yang paling sulit itu pembagian memang. Kalau perkalian mudah ya. Kalau pembagian ini saya bagi ini kok kurang, ini bagi lagi kurang. Sudah dibagi tapi kurang lagi ya. Ya, ini namanya kurang bersyukur ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke Prof Mul. Prof Mul ini beliau ini guru saya. Orang yang kita tuakan, termasuk saksi sejarah ya di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Prof Mul, bagaimana melihat tema ini dalam perspektif psikologi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia ya. Tadi sudah disinggung kaitan dengan hati yang sekarat ya. Hati yang sekarat itu kalau dalam perspektif psikologi sering disebut dengan kelainan jiwa, atau wabil khusus itu psikopat. Jadi psikopat itu adalah perilaku ya yang melanggar norma-norma, baik norma agama maupun norma masyarakat. Ini lah, karena melanggar norma dianggap biasa begitu ya, baik norma agama maupun norma masyarakat itu psikopat. Prof, oleh karena itu mungkin bisa dijelaskan psikopat itu sudah sampai gila atau setengah gila atau sekarat? Belum. Jadi sekarat itu ya? Iya. Jadi kalau psikopat ini menyangkut masalah perilaku, karena kelainan jiwa itu ada psikosis, ada neurosis, ada psikopat. Tapi di sini adalah psikopat ini adalah termasuk kaitan dengan kelainan tingkah laku yang melanggar norma-norma, baik norma agama maupun norma masyarakat. Oleh karena itu penyembuhannya itu ya. Yang pertama itu mesti harus dilakukan konseling ya. Karena apa? Karena konseling itu adalah merubah mindset, merubah sikap, merubah perilaku ya. Yang melanggar norma itu ya, bahwa dia sadar bahwa perilaku yang dilakukan adalah salah itu dulu. Nah, setelah itu apa? Kalau sudah dilakukan konseling, maka diberikan bimbingan. Ya, diberikan bimbingan, tuntunan, diberikan saran kaitan dengan amalan-amalan. Baik amalan-amalan yang dalam kaitannya untuk meningkatkan kualitas spiritual. Misalnya untuk kaitan dengan melakukan ibadah misalnya yang diwajibkan ya, atau yang disunahkan oleh ajaran agama. Spiritual, kemudian taubat, selalu berzikir ya. Itu selalu berpikir itu selalu baca astagfirullah dan sebagainya itu. Di samping itu juga perlu amalan-amalan yang berkaitan untuk meningkatkan kualitas mentalnya. Nah, di dalam meningkatkan kualitas mental, maka di sini bahwa harus belajar, dilatih ya, membiasakan ya, memiliki mindset yang positif, sikap positif, kemudian perilaku yang positif. Karena apa? Karena kalau seseorang itu memiliki mindset yang positif, sikap yang positif, perilaku yang positif, maka hatinya akan tenang, menyenangkan, bahagia. Akhirnya mentalnya juga menjadi sehat, kualitas mentalnya semakin kuat. Nah, kemudian yang ketiga juga belajar ya
melatih, kemudian membiasakan amalan-amalan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ya sosialnya. Jadi kualitas sosial itu misalnya apa? Antara lain misalnya ya, dia selalu melihat ke bawah, tidak ke atas terus ya. Karena apa? Karena kalau melihat ke bawah itu akan bersyukur. Jadi bersyukur melihat itu. Jadi melihat ke bawah, lebih-lebih yang berkaitan dengan gaji misalnya ya, penghasilan ya. Kalau kita penghasilan itu melihat ke atas ya, nanti muncul negatif apa? Nanti iri, dengki ya, hasut. Jadi kalau ya. lihat ke atas terus kadang-kadang kesandung ya, Prof. Iya, negatifnya itu tadi itu Pak, sakit ya. Hatinya itu sakit. Tapi kalau melihat ke bawah itu adalah dia akan bersyukur. Ya. Dengan bersyukur itu karena akhirnya penghasilannya jadi barokah itu. Begitu juga di sini adalah termasuk sosial, di situ adalah dilatih ya, dibiasakan itu adalah apa? Merasakan penderitaan orang lain. Karena merasakan penderitaan orang lain inilah akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu akan apa? Peduli terhadap orang lain. Ada kaitannya dengan shaum ya, puasa ini ya. Iya, yang dekatnya di situ. Nah, ini adalah memang perlu dilatih, diberi ilmu itu memang dalam praktek psikologi ya. Jadi yang sampaikan ini Prof Mul, kalau misalnya di antara kita ini banyak yang kena penyakit hati yang sekarat gitu ya. Iya. Sebetulnya yang melakukan diagnosis ya, terus konseling itu siapa, Prof? Ya konselor biasanya ya dari Siapa psikologi. di antara yang misalnya apakah Semua orang jurusan psikologi saya kira mampu melakukan konseling karena apa? Memang mudah-mudahan yang ahli psikologi juga tidak sekarat juga. ya kadang-kadang orang itu wali ahli psikologi tapi kadang-kadang tidak bisa mengobati dirinya. Atau mungkin melibatkan para kiai ya, para ulama ya. Iya, lebih-lebih yang berkaitan dengan penguatan, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas spiritual itu memang perlu juga atau ulama mungkin dibentuk satu lembaga khusus ya untuk melakukan diagnosis, konseling dan sebagainya itu. Ya. Tapi cara untuk merekrut yang ahli ini gimana? Apa perlu dites dulu ini sehat apa enggak? Nanti khawatir konselornya nggak sehat. Ya Gimana, jelas. Prof, ini? Ya nanti juga jelas orang-orang yang ahli psikologi yang pakar psikologi paham, kemudian dilakukan rekrutmen ya. Di rekrutmen nanti akan diukur ya dalam kaitan kondisi. Terima kasih Prof Mul. Saya kira ini usulan yang luar biasa dan mungkin segera saya SK konselornya adalah Prof Mul sendiri ya. Karena menurut saya sejak dulu itu beliau adalah sehat gitu ya. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik pemirsa, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus, Prof Mul dari perspektif pendidikan dan psikologi. Sekarang kita beralih ke dua narasumber ini. Yang pertama dalam perspektif tasawuf ya, Kiai Asrari. Silakan Kiai Asrari. Bagaimana ini? Ya, terima kasih Profesor Pak Rektor. Dan tadi sudah disampaikan sedikit banyak keterkaitan namanya hati sekarat. Saya memang menafsiri mungkin beda dengan yang lain. Hati sekarat itu bisa bermakna spesifik, bisa bermakna longgar. Yang spesifik itu mungkin kubailal maut, orang yang mau meninggal itu. Sebentar lagi mau meninggal gitu ya? Iya betul. Yang kedua adalah secara umum. Jadi kalau orang males-malesan itu juga masuk kategori hatinya sakit. Orang tidak disiplin hatinya
sakit. Orang yang tidak mau belajar hatinya sakit. Orang yang kehilangan arah juga namanya punya hati sekarat. Nah, di sini memang secara historisitas dari munculnya manusia itu sendiri, dan itu juga sudah disinggung dari Al-Quran. Manusia itu memang tidak akan pernah ada kepuasan. Jadi ketika orang itu tidak terkendali hatinya, maka hatinya itu akan sakit, atau bisa sampai sakitnya sekarat gitu, kira-kira. Dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Ma'arij 12 itu, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala sholatihim daimun. Itu fitrah manusia seperti itu. Jadi kalau memang dia kena musibah, gelisah. Jadi gelisahnya itu tidak punya arah, tidak ada yang bisa mengarahkan, kecuali manusia itu bisa berubah dan bisa mencari apa yang sesungguhnya yang terjadi pada dirinya dan apa kira-kira yang menjadi obatnya. Kemudian juga ketika dikasih kesempatan atau dikasih kenikmatan atau mungkin harta, dia kikir enggan untuk berbagi, sebagaimana yang dikatakan Pak Dekan tadi. Nah, tapi dalam konteks ini kita tidak bisa membaca orang ini memang betul-betul orang bisa berbagi, ataukah ini belum bisa berbagi, atau sudah bisa berbagi tapi dirahasiakan, tidak ada orang yang tahu, atau pura-pura berbagi. Kira-kira, kecuali orang-orang yang sholat, yang selalu istiqomah menjalankan sholat, insya Allah lepas dari semua penyakit itu. Jadi intinya ketidakpuasan itu memang muncul pada diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, laukana libni adama wadiyani min dhahabin labtagha salisan wala yamla'u jawfabnal adama illat turab. Ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Nah, ini kan ketidakpuasan. Mungkin ketika andaikan manusia itu memiliki dua wadi, lembah berupa emas, maka ia mencari yang ketiga. Jadi cari yang lain, masih kurang dua itu. Lubang apa tadi? Lubang berupa emas, dan tidak akan memenuhi manusia itu kecuali manusia itu masuk ke kubur atau mati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ini memang dialami oleh semua manusia. Tidak satupun. Ini kan dalam perspektif tasawuf. Tadi dalam Al-Quran itu disebut sholat musallin dan daiman. Daimin. Apakah ada? Ini kan ada misalnya diksi di dalam tasawuf itu ada sholat daim. Apa itu, yang bisa menyembuhkan hati? Maksudnya sholat selalu istiqomah. Bukan sholat. Jadi as-sholawatu ala waktiha. Itu secara terus menerus insya Allah itu akan menjadi obat tersendiri bagi mereka. Yang pertama sholat, kemudian yang kedua zikir. Zikir itu mengandung makna yang luar biasa. Ini bisa menenangkan jiwa. Ketika jiwa seseorang bergejolak, ingin ini, ingin itu, dan seterusnya, tapi dia itu memiliki
istilahnya amalan yang berupa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, insya Allah itu juga akan bisa menenangkan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau misalnya kita ingin poligami, zikir aja, jadi nggak jadi. Betul. Kecuali kalau Lain lagi babnya ya. lagi. Baik Kiai, baik. Ya. Kita teruskan ke Kiai Sudirman. Kiai, tadi ada 3 perspektif. Sekarang terserah Kiai. Perspektif filsafat ini ya. Filsafat, ya. Gimana? Ya, Dari baik. perspektif filsafat. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bicara tentang hati yang sekarat, saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab Maradul Galab, ya, hati yang berpenyakit, kaitannya dengan tafsir Ibnu Katsir di dalam ketika menerangkan ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi kalau tidak diobati semakin parah gitu. Di antaranya adalah setelah saya simpulkan penyakit-penyakit hati itu ternyata ada dalam bacaan AIDS gitu. AIDS, tetapi ini bukan AIDS virus itu, tetapi AIDS-nya hati. Jadi AIDS, bukan akibat intim dengan Sudirman, bukan, tetapi AIDS ini adalah ini angkuh, sinonimnya takabur, bahasa Arabnya takabur sinonimnya sombong ya. Angkuh itu sinonimnya sombong, bahasa Arabnya takabur. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu cirinya 2 ya, ayah kirannas wa yamna'ul haq gitu, suka meremehkan orang lain dan juga menolak kebenaran. Itu ciri takabur yang pertama. Ini iri hati, sinonimnya dengki ya, bahasa Arabnya hasud, cirinya gatelan. Gatel, ono tonggoy beli kulkas pintu loro cendelo telu, mumet sudah. Itu yang disebut dengan iri hati. Tidak menerima kalau ada orang lain dapat nikmat dari Allah. Ya, apa namanya? Tidak bisa hatinya itu, gelisah terus, sekarat terus itu. Naudzubillah. Kemudian dendam. Pendendam itu juga ternyata hatinya sekarat itu. Ya. Cirinya dendam itu biasanya nganceman, awas kon yo 7 turunan kon gitu, padahal tidak sadar dia kalau dia sudah turunan ke-8, artinya sudah tidak punya apa-apa gitu, sedongke terus. Itu sekarat menurut saya. AIDS, S-nya ada 3, ada syirik, serakah, suudonan. Sudirman enggak? Bukan ancor bisa telur ini ya, bukan. Ini kalau ini apa namanya, ini syirik, jelas ini syirik adalah dosa yang tak terampuni kecuali taubatan nasuha. Kemudian serakah ya, serakah itu hati serakarat yang masuk ke dalam keserakahan, dia tidak akan pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih. Tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan, itu selalu kurang sampai kurang ajar ya. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian ini S yang ini suudonan, suudon tak urip ini, suudon tidak husnudon belas, suudon terus nyongkuan elek terus, suami metu diikuti terus. Ya Allah, padahal ke rumah Pak RT bayar iuran. Itu Kiai, pengalaman ya? Bukan. Saya dengar curhatannya Pak Profesor. Ini apa namanya, yang itu ya, dalam segi itu juga termasuk penyakit sekarat. Cuma ada dalam tipologi muslim itu, untuk bagaimana ingin terhindar dari sakaratnya hati itu, ternyata yang pertama ini tinjauan dari perspektif filsafat ya, pakai P ya, filsafat. Maduranya begitu ya. Yang pertama adalah al-ihtimam bil furudil ainiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ihtimam bitarkil ma'aswi. Ya. Yang ketiga, husnul adab ma'allah wa ma'al khalqi. Ini untuk menghindar agar supaya hati itu tidak sekarat, bagaimana biar tetap fresh gitu. Yang pertama, al-ihtimam
bil furudil ainiyah. Dia selalu perhatian terhadap yang fardu ain. Artinya apa? Tidak ngeremehin gitu. Baik itu fardu ain dalam kapasitas kita sebagai ASN atau PNS, harus benar-benar kita taat peraturan dan lain sebagainya ya. Kemudian fardu ain dalam kapasitas agama itu adalah perintah-perintah Allah dan Rasul yang selalu kita istiqomah di dalam menjalaninya. Kemudian yang kedua, al-ihtimam bitarkil ma'asi, ya, bagaimana kita selalu komitmen untuk selalu menjauhi maksiat sekecil apapun. Ma'asi jam'un min ma'siyah. Jadi saghiriha wa kabiriha, kecil pun apalagi besar. Maka orang-orang yang seperti ini insya Allah dalam membangun kelembagaan ini luar biasa ya. Kemudian yang ketiga tak kalah pentingnya adalah husnul adab, memperbagus totok romo. Masa pintere kaya apa tapi lek kurang ajar, siapa gelem ngepek mantu? Ndak usah lah ya. Ya, ini yang ketiga ya, husnul adab ma'allah, baik itu memperbagus akhlak kita kepada Allah maupun ma'al khalqi, memperbagus akhlak terhadap sesama. Ini belum saya sampaikan jurus untuk obat ini. Tapi sudah habis, sudah finish, saya serahkan kepada beliau. Terima kasih. Ini rupanya perspektif filsafat aliran pesantren Mubalik, kira-kira begitu ya. Baik, kita aplaus untuk mereka berdua. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang merupakan fakultas tertua sekaligus cikal bakal UIN Malang. Banyak alumni yang tersebar ke penjuru Nusantara sebagai guru, dai, tokoh agama, dan pengusaha. Fakultas ini banyak menghasilkan mahasiswa berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Lembaga ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri dalam bentuk lecturer and student exchange. Baik, kita lanjutkan diskusi kita dan dialog kita. Kita mulai dari Pak Dr. Agus ya. Pak Dr. Agus ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini di samping seorang intelektual, tapi juga seorang manajer dan leader ya. Oleh karena itu tadi insya Allah tahun 2024 jadi rektor ya. Ya, mudah-mudahan ya. Tapi harus tadi ya, aplikasi yang paling penting adalah berbagi. Pak Agus, silakan mungkin menambahkan atau ada sesuatu yang baru yang terkait dengan tema kita. Masih amalan-amalan apa yang bisa menghidupkan hati kita dari hati yang sekarat ini, kalau dilihat dari pendidikan dengan mengkiaskan dari tombok ati iku 5 warnane. Yang pertama adalah maca Quran, angan-angan sak manane. Saya kira kita juga gitu, sebagai seorang pendidikan kita mesti harus banyak membaca ayat-ayat tarbawi. Salah satu yang paling sering kita kenal mengenai metode pembelajaran pendidikan Islam itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi ajaklah kepada jalan Allah itu dengan hikmah. Hikmah itu artinya bijaksana. Bijaksana itu artinya kalau kita ini mengungkapkan sesuatu tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tidak ada pihak-pihak yang merasa disakiti. Jadi apapun yang kita lakukan itu menunjukkan pada keadilan. Maka sebagai seorang pemimpin ya memang harus melakukan sesuatu yang kira-kira bisa diterima oleh banyak orang. Kira-kira begitulah dalam pendidikan ini. Termasuk aplikasinya dalam pembelajaran misalnya, kalau kita memberi nilai ya harus kita adil. Objektif sesuai dengan kemampuan kita, bukan karena dia cantik misalnya, dekat-dekat dengan dosen, kemudian dikasih nilai baik gitu. Disebut dengan cantik mungkin pengalaman, Pak. Sedikit-sedikit pengalaman dulu waktu Joko tapi karena waktu Joko itu sudah ngajar itu ya. Lah itu kemudian mau itu hasanah, saya memaknai mau itu hasanah itu adalah ungkapan-ungkapan yang menyejukkan. Seorang pendidik, seorang dosen, guru itu harus ungkapannya menyejukkan, membuat senang. Jadi bukan sesuatu yang sangat hiperbol, terlalu meninggi, tetapi sederhana tapi menyentuh gitu kan. Seorang pemimpin juga harus mau itu hasanah. Misalnya gini, Pak Rektor menyampaikan nanti remun akan kita naikkan bersama, itu kan sudah mau itu hasanah itu ya. Bukan malah memberikan kecemasan, waduh maaf ya ini kok remun kita ini terlambat, gaji terlambat misalnya gitu ya, atau mungkin gajinya akan dikurangi. Lah ini kan membuat kecemasan itu ya. Nah, mau itu hasanah itu begitu. Saya setuju Pak Rektor kemarin ini
Misalnya, wah ini Remun akan dinaikkan, itulah mauidhah hasanah. Makna secara kontekstual begitu. Seorang pendidik itu juga begitu. Ya, membuat misalnya mahasiswa. Oh, nanti kalau Anda rajin belajar, mesti akan sukses. Anda harus yakin bahwa dengan ilmu Anda itu akan bisa sukses dalam menggapai kehidupan. Saya punya mahasiswa itu ya, nakalnya luar biasa lah. Menurut saya sering terlambat macam, karena saya ini kan senang disiplin ya. Dan saya sejak mengajar sampai sekarang itu punya aturan disiplin. Kalau saya terlambat 15 menit, silakan mahasiswa pulang, berarti saya tidak datang. Demikian juga sebaliknya, kalau mahasiswa 15 menit tidak datang atau datang terlambat lebih dari 15 menit, silakan Anda pulang. Ada mahasiswa yang nakal, kemudian setelah itu sukses menemui saya. Apa katanya? Yang diingat itu adalah gini. Saya memang sering saya marahi dia itu, tapi katanya di akhir kuliah itu saya bilang, ya mudah-mudahan sukses kabeh gitu kan. Itu yang selalu diingat ya. Jangan-jangan ya, mohon maaf, bukan berarti saya merasa doa saya makbul, tidak, tapi tahadus bi ni'mah lah gitu ya. Tahadus bi ni'mah. Jadi ketika kita akhir itu kemudian berdoa pada murid kita, ya lah, gak apa-apa nakal, mudah-mudahan Anda semua sukses gitu kan. Nah ternyata ini yang diingat oleh salah satu mahasiswa itu, dan alhamdulillah dia sukses. Nah itu mungkin ya, kadang-kadang kita ini lupa bahwa doa kita ini mungkin juga mustajabah. Nah maka sebagai seorang pendidik, amalan yang baik adalah salah satunya mendoakan muridnya agar sukses di masa yang akan datang, dan meyakinkan kepada mahasiswa atau murid-murid kita bahwa dengan ilmu akan bisa mencapai kesuksesan di masa depan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulannya untuk menghidupkan hati yang sekarat dengan Remun, bukan ya? Oh tidak. Oh dia. Mungkin salah satu. Oh salah satu. Tapi bukan salah semua. Ya. Baik, Pak Dr. Agus, ya kita lanjutkan Prof. Mul. Silakan Prof. Mul. Terima kasih ya Pak Rektor ya. Seseorang yang hatinya sekarat untuk bisa berubah menjadi hatinya yang sehat, ya, maka perlu dilakukan konseling. Setelah itu adalah diberikan bimbingan, ya, agar belajar, melatih, ya, membiasakan dalam rangka menguatkan kualitas spiritual, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan juga menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya itu. Nah kemudian yang kedua di situ adalah juga dibimbing untuk belajar, berlatih, membiasakan untuk meningkatkan kualitas mentalnya. Jadi kualitas mentalnya, bagaimana kualitas mental sehat ya, yang tadi itu saya sampaikan bahwa berlatih untuk berpikir positif itu kan melatih dulu, dibiasakan. Kemudian bersikap positif, kemudian berperilaku positif, sehingga hati kita merasa nyaman, merasa tenang. Itu. Yang kemudian yang ketiga adalah dibimbing untuk belajar, melatih, membiasakan yang berkaitan dalam rangka meningkatkan kualitas sosial. Kualitas sosial, hubungan antara sesama manusia. Nah, supaya dalam rangka meningkatkan kualitas sosial ini, ya tadi itu bahwa kita harus ikut merasakan, merasakan apa yang dialami, diderita oleh orang lain di situ. Prof, saya dulu waktu kuliah di sini di doktoral ya, itu diajar psikologi, ilmu jiwa dalam. Itu kan membicarakan aliran-aliran, ada orang-orang yang punya personality tertentu gitu. Kira-kira relevan nggak untuk mendekati tema ini? Ya sangat relevan. Dari sekian aliran itu yang paling cocok untuk mencarikan solusi ya problem ini apa ini? Nah di situ kalau itu kan banyak aliran. Kalau dalam psikologi itu sebetulnya itu adalah teori Freud, Sigmund Freud ya. Psikoanalisis itu, ya. Super ego, itu ya. Ya, jadi di sini adalah perilaku manusia itu harus seimbang. Kalau menurut teori psikoanalisis harus seimbang seimbang antara keinginan yang ada di dalam individu itu dengan super ego, dengan norma-norma yang ada. Ego, super ego itu harus imbang. Iya, seimbang. Jadi itu gimana cara supaya imbang gimana, Bro? Oleh karena seimbang itu nanti kalau misalnya kalau yang perilakunya didominan oleh ID tadi itu, kalau Ghazali kan nafsu itu, maka itu dia disebut sakit hatinya, sakit di
jiwanya. Tapi kalau seimbang bahwa keinginan-keinginan itu sesuai dengan norma agama, norma masyarakat, maka di sini hatinya akan tenang, mentalnya akan sehat. Ilmu jiwa dalam itu harus disinergikan dengan agama. Ya. Kalau lepas saja seperti Sigmund Freud nanti juga tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Iya, cuma di situ masyarakat di situ. Terima kasih, Prof. Pak Kiai, di dalam tasawuf itu kan banyak ya tawaran-tawaran untuk menyelesaikan masalah ya, terutama masalah qalb ini. Dari sekian teori itu kira-kira mana yang paling jos gitu? Ada Al-Ghazali, ada Ibnu Arabi, ada macam-macam itu. Kalau dalam dimensif tasawuf, orang yang disebut hatinya sakit, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, yang grand temanya namanya Rubu'ul Muhlikat. Dalam juz yang keempat itu, Rubu'ul Muhlikat, itu sesungguhnya tinggal kita bagaimana cara melihat dari pasien atau mereka yang sakit itu. Kan tadi macam-macam memaknainya dengan hadis karat itu. Hadis karat ada yang disebutkan dalam sisi pendidikan sebagaimana yang disebutkan tadi. Mungkin di situ juga kaitan dengan tawaran konsep cinta. Jadi al-hub yang ditawarkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau itu dalam kondisi situasi morat-marit masyarakatnya, beliau mengasingkan diri di mihrab, tidak mau ditemui oleh siapapun, untuk mengendalikan nafsu, untuk mengendalikan diri, hanya semata tataqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala dengan buah konsep yang ditelurkan itu cinta. Jadi Allah itu adalah kekasih yang hakiki, Al-Habib Al-Hakiki. Sementara Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah seorang hamba atau seorang habibah yang hakiki pula. Jadi antara yang kekasih dan yang dikasih itu sudah menyatu. Sehingga dalam sebuah cerita yang saya baca di Ibnul Arabi, karya At-Tawasit itu, karangan Ibnul Arabi yang 16 jilid itu, dikatakan bahwa ketika Rabi'ah itu ke makbarah Nabi, beliau itu sudah tidak mengenal yang namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya dia juga tahu kalau itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika diliputi oleh cinta kekasihnya yang hakiki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maka hilanglah ingatannya dengan baginda Nabi. Itu menunjukkan betapa kuat cintanya antara Rabi'ah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu ditarik ke dalam konteks kita ya, untuk mengembangkan duit Maulana Ibrahim, kalau semua kita jadi Rabi'ah Al-Adawiyah, kantornya kosong Kiai. Uzlah semua. Gimana Kiai? Kalau menurut saya dalam Tarqiyatul Al-Jami'ah itu tidak harus nama kantor itu kosong. Jadi bisa takarrub itu jadi kantor itu sendiri. Jadi uzlah jadi kantor ya. Implementasi atau fragmentasi dari substansi nilai hub itu ya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita memang warga kampus ini, ya kita harus betul-betul mencintai kampus ini. Lah mencintai itu ya tempatnya di kantor itu kira-kira. Ini kalau memang kita ngomong secara sportif ya. Secara sportif. Ini tadi belum selesai, Bro. Jadi ini tadi belum selesai. Terus. Kemudian ketika Rabi'ah itu menemui setan, ketemu dengan setan, dia tahu kalau setan itu mal'un, tapi tidak kuasa untuk menyampaikan bahwa asyaitonu mal'un, karena sudah diliputi cintanya
Robiah itu dengan kekasihnya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana uhibbuka hubbaini hubbul hawa hubbun li annaka ahlun lidaka wa amma anta ahlun lahu fadikruka anhu ansiwaka. Kira-kira begitu. Salah satu Iya, betul. yang Jadi kaitannya dengan semua kehidupannya dipenuhi mamluun bil hub, ya. bil hub. Tidak ada lagi yang dibenci, ya. Tabadulil mahabbah Ya. bainahuma. Masya Allah. Tapi bukan cintanya Pak Agus ya, bukan ya, itu berbeda ya. Baik Kiai, kita lanjutkan ke Al-hub lillahi ta'ala. al-hub illa Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Al-hub lillahi ta'ala. Al-hub lillahi ta'ala. Al-hub li ghairillah. Masya Allah. Ya, ya. Ma fi qalbi ghairullah. Baik, kita melanjutkan ke Kiai Sudirman. Kiai, yang mungkin perlu diungkap adalah mungkin ya aliran-aliran filsafat yang kira-kira relevan dengan tema kita. Ini apa, Kiai? Menurut Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa di seluruh penjuru dunia, ya, jadi yang kaitannya saya tadi dengan perspektif filsafat, yaitu saya ambilkan dari apa yang telah dilakukan oleh Wali Songo ketika menginterpretasi Dawaul Galbinya Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Ya, gimana katanya Syekh Ibrahim ini? Awalnya beliau mengatakan Dawaul Qalbi itu yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur, sehingga oleh Wali Songo untuk mengobati hati itu, ya, mau maca Quran angen-angen sak maknane. Itu terjemahannya dari Wali Songo. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham yang kedua mengatakan wa khatful batni, mengosongkan perut. Arti diterjemah oleh Wali Songo dengan apa? Kudu weteng ingkang luwe. Nah, itu untuk mengobati hati. Kemudian yang ketiga, qiyamul laili, katanya Ibrahim bin Adham. Kemudian oleh Wali Songo diterjemah apa? Salat wengi lakonono. Itu untuk mengobati hati yang sekarat tadi. Lalu yang keempat adalah wattadarru fil ashar. Ya, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah di sepertiga malam. Maka oleh Wali Songo diterjemah zikir wengi ingkang suwe. Nah, ini untuk obat hati. Kemudian yang kelima, katanya Ibrahim bin Adham, ya, mengobati hati yang sekarat itu. Yang kelima katanya beliau Syekh Ibrahim bin Adham, wa mujalasatus salihin. Diterjemah oleh Wali Songo kumpulono wong kang soleh, bukan Pak Soleh, lain. Kumpulono Pak Soleh, hancur misalnya telur, lain lagi. Apalagi Pak Agus, ya. Ya, jadi yang kelima adalah wa mujalasatul salihin, ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang katanya Wali Songo apa, disuruh kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, kumpulono wong kang soleh. Insya Allah dengan 5 dawa ini, obat ini, kita dalam membangun dan mengembangkan lembaga kita ini akan enjoying what is right. Insya Allah. Bahasa Sumenepnya begitu. Ya. Artinya apa? Secara logika, kalau hati orang itu sekarat, penuh dengan penyakitan, loro-loroan atine, bagaimana mau membangun kampus dengan baik? Tidak mungkin. Suatu hal yang mustahil, ya. Maka membangun lembaga ke depan itu agar menjadi lembaga yang lebih barokah, mulailah dari diri kita dalam pembersihannya itu, minimal membersihkan hati kita, ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah di seluruh penjuru dunia yang lagi nonton, yang lagi menyaksikan tayangan kita dari UIN, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini, Malang ini, maka kita akan menjadi seorang hamba Allah yang nanti suatu saat hati kita sudah bersih. Maka kalau hatinya sudah bersih, insyaluhat saluha sa'iru a'malih. Ini kata Nabi ini, kalau hatinya sudah bagus, ya, kalau segumpal daging yang ada dalam jasadnya, hatinya sudah bagus, maka akan bagus semua aktivitasnya, baik itu fi'lan wa qaulan, itu akan menjadi bagus. Tapi kalau hatinya tetap kotor, tetap sekarat, wa in fasadat
jasadu kullu, maka rusaklah semua jasad ini, maka tidak akan pernah bisa mengembangkan lembaga. Nah, oleh karena itu mari kita bersihkan hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Bersihkan hati dengan tilawatil Quran fi Ramadan ini. Demikian saya kembalikan kepada Pak Rektor. Baik, meskipun tidak menyebut tokoh-tokoh filsuf, ya misalnya Averroes atau Plato, Aristo dan sebagainya, tetapi secara substansial beliau sudah mengungkapkan itu. Mungkin beliau lupa karena kedudukan sekarang menjadi kiai, berbeda waktu ngajar ya, dan memang beliau adalah sangat terkenal di mana-mana, termasuk di Probolinggo dan sekitarnya, tidak sampai ke luar negeri ya. Baik, para pemirsa, kita simpulkan bahwa sesungguhnya Islam secara keseluruhan mempunyai tawaran untuk mengobati hati yang sekarat ini. Dari berbagai aspek tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, dan kita yakin bahwa kita bisa menyelesaikan ya hati yang sekarat ini. Yang pertama harus dimulai dari kita sendiri. Ibda binafsik. Bagaimana kita bisa menyelaraskan hati ini supaya tidak sombong, tidak iri hati, tidak menolak kebenaran dari manapun. Dan dengan itu maka kita semua mudah-mudahan bisa mengembangkan UIN Maulana Malik Ibrahim ini bukan hanya sekedar menjadi lembaga pendidikan tinggi, tetapi menjadi lembaga keagamaan yang akan menelurkan orang-orang baik di masa depan, yang bisa membangun Indonesia, membangun dunia ini lebih baik. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi.